Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasdiqan lil imani bihi wa ta'kidan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan semua nikmat-nikmatnya pada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, yang sehingga kita dapat mendengar kajian live bersama Ustaz kita, Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah, LC Amah Hafizahullah Ta'ala, yang akan membahas materi haji dan lebih spesifik dengan tema-tema amalan hari Arafah. Kemudian salawat dan taslim semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, hingga umat beliau yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Sebelum kajian ini dimulai, Anda akan membacakan beberapa tata tertib selama kajian berlangsung. Mohon untuk disimak. Barakallahu fikum. Yang pertama, kami mohon pada semua partisipan Zoom untuk men-check-in menggunakan nama asli atau nama yang mudah dikenal. Kemudian yang kedua, kami mohon pada semua partisipan Zoom, baik ikhwan ataupun akhwat, untuk menonaktifkan fitur audio dan videonya, agar tidak mengganggu kelancaran kajian kita pada pagi hari ini. Kemudian yang ketiga, pertanyaan bisa diketik via chat room Zoom atau pada kolom komen pada YouTube Kolbun Salim TV. Kemudian yang keempat, kami persilakan pada semua partisipan untuk bertanya langsung pada Ustadz pada sesi tanya jawab, dan kami mohon untuk present. Kemudian Ana infokan insya Allah setelah sesi tanya jawab akan ada sesi kuis atau pembagian hadiah, di mana Ustadz akan mengajukan 3 pertanyaan, dan bagi siapa saja yang ingin menjawab pertanyaan Ustadz tersebut, maka kami mohon present kembali untuk kami pilih partisipannya, dan pemenang akan diberi hadiah berupa kitab. Mungkin sekian mukadimah yang dapat Ana sampaikan, dan selebihnya waktu dan tempat kami persilakan pada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, LC Amah Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal masykur. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana, yang hari ini dapat berpuasa, yang hari ini dapat memanfaatkan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal itu adalah nikmat yang agung, yang besar, yang seharusnya kita syukuri. Karena terus terang, tadi pagi anak naik sepeda, bukan tadi pagi, jam 7 tadi, menuju ke satu tempat. Anak lihat kanan kiri orang, sebagian ngerokok, sebagian minum, sebagian makan, ya mereka. Anak sampai bingung, apa mereka nggak tahu hari apa sekarang? Alhamdulillah, tatkala seorang tahu dan dia mengamalkan ilmu pengetahuannya, tentunya ini nikmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau,
untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, hari-hari yang sulit, hari-hari kelabu yang mungkin sedang meliputi negeri kita. Kemarin Indonesia top rekor nomor 1 di dunia secara jumlah yang positif COVID-19 dan yang mati karena COVID-19. Bagaimana kondisi para penguasa, pemerintah kita, baik pusat dan daerah? Mereka pun kebingungan. Semua ini adalah bukti kalau kita hamba Allah yang lemah. Kita harus mengakui, sekuat apapun engkau itu manusia yang perlu tidur, yang perlu istirahat, yang perlu makan, yang perlu minum, yang perlu segala hal yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, Allah yang ala kulli syai'in qadir. Kondisi para pengusaha, ya, mungkin mereka merasakan dampaknya. Ada yang mengatakan usahanya terjun bebas, ada yang terjun payung. Tapi sejatinya kau harus sadar, selama ini yang memberikan nikmat kepadamu adalah Allah. La ilaha illallah. Dan kepada semua pegawai, semua pekerja, dan setiap manusia, hendaklah sadar bahwa yang memberikan kehidupan kepada dirimu bukan tempat kerja, bukan bos dan atasan, tapi Allah Jalla Jalla. Namun alhamdulillah, ternyata hari-hari kelabu ini berada di 10 awal Dzulhijjah. Kalau bicara setelah Idul Fitri, kita ini udah 2 bulan 10 hari kira-kira setelah Idul Fitri. Dan kita tahu kasus ini menanjak baru 2 pekan ini atau 3 pekan. Namun ahibati fillah, di 10 awal Dzulhijjah ini, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadil ayyam. Beramal soleh di dalamnya lebih baik daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun tidak dapat menandingi beramal soleh, semua amal soleh tanpa terkecuali. Nggak dapat ditandingi dengan jihad fi sabilillah, kecuali satu kondisi jihad. Orang yang pergi ke medan perang, kemudian tidak pernah kembali. Dia meninggal, tewas di jalan Allah Azza wa Jalla, bersama hartanya hilang semuanya. Hadis rawahul Bukhari. Tapi beramal soleh di sini lah kita lihat, dengan kondisi COVID seperti ini, orang di rumahnya, nggak kemana-mana. Kalau engkau sedang tidak mencari dunia, cari akhirat. Sebagian kita bingung, engkau kenapa harus bingung? Berbulan-bulan, berhari-hari engkau mencari dunia, tatkala dikondisikan harus di rumah saja, saya mau cari apa Ustaz? Cari akhirat. Udah banyak saudara-saudara kita yang mati. Kemarin 1000 lebih yang mati karena COVID-19. Di kampung Ana ada 2 orang hari ini yang meninggal karena COVID-19. Kemarin di kampung ibu Ana ada yang meninggal. Terus seperti itu. Ini mengingatkan kalau yang harusnya kita cari itu bukan hanya fulus. Cari akhir.
Jadi seakan-akan kita dikondisikan, udah kok nggak bisa cari fulus. Tutup usahamu. Jalannya ditutup. Anak ke rumah orang tua ngelihat banyak toko-toko, tutup. Karena PPKM. Oke, dibuka setelah PPKM. Dalam kondisi itu ngapain? Cari akhirat. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, inilah akrah an arsyab sabahlan. Aku tuh benar-benar benci melihat seorang pemuda yang pengangguran. Pemuda nganggur itu benci banget. La fi amalid dunya wala fi amalil akhirah. Dia nggak ngerjain amalan dunia, amalan yang menghasilkan uang, bermanfaat buat dunia dia, wala fi amalil akhirah. Nggak juga kerjaan akhirat. Nganggur, nggak ngapa-ngapain. Jadi penyakit nanti. Maka kalau kita bicara kesabaran di 10 awal Dzulhijjah ini beda dengan kesabaran di hari lainnya. Sodako yang suka membantu orang lain, berdoa, berzikir, subhanallah. Beramal di 10 awal Dzulhijjah ini benar-benar dilipat gandakan. Apalagi di hari ini. Hari Arafah. Hari ini menurut informasi ada 60.000 jamaah haji yang kemarin mereka bermalam di Mina. Tanggal 8 itu jemaah haji tarwiyah. Disunahkan tarwiyah. Sholat 5 waktu di Mina, qashar tanpa jamak. Mereka sholat zuhur, dimulai zuhur, 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, kemudian subuh 2 rakaat. Setelah sholat subuh, biasanya di hari ini, Rasulullah SAW disebutkan di beberapa riwayat, beliau menghadap kepada para sahabatnya. Lalu beliau berkata kepada mereka, ala rislikum, tetap di sini. Jangan kemana-mana dulu. Beliau menyuruh mereka untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dari sejak tadi pagi sampai sekarang, berapa kali kita bertakbir? Ahibati fillah. Tinggal 2 hari terindah itu. Dari 10 awal Dzulhijjah. Bicara hari Arafah. Jamaah haji. Sekarang jam berapa? Jam 9. Iya. Habis subuh. Jamaah haji itu biasanya mulai meninggalkan Mina menuju ke Arafah. Karena dimulainya wukuf itu setelah tergelincirnya matahari. Baru dimulai wukuf. Ada apa dengan hari Arafah? Yaumul Hajjil Akbar. Itu puncak pelaksanaan ibadah haji. Yang Rasul SAW mengatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Hari diampuninya dosa-dosa. Hari dibebaskannya dari api neraka. Andai kata di 10 awal Dzulhijjah ini tidak ada hari yang mulia kecuali Arafah, cukup sudah. Untuk menjadikannya sebagai hari-hari yang terindah pada hari ini. Di tahun 10 Hijriah. Tanggal 9 Arafah, harinya hari Jumat waktu itu. Allah Azza wa Jal menyempurnakan agama ini. Turun firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat 3. Potongan di ayat ketiga dari surat Al-Ma'idah. Coba kita baca. Surat Al-Ma'idah ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Barakallahu fikum. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Subhanallah, setelah Allah menjelaskan apa yang diharamkan, bangkai, darah, daging babi yang disembelih untuk selain Allah, kemudian jenis-jenis binatang yang mati karena tercekik, terbanting, tertanduk, macam-macam. Lalu Allah mengatakan, al-yawma, pada hari ini, ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Orang-orang kafir itu putus asa untuk dapat mengganggu kalian di agama kalian. Fala takhshawhum. Jangan takut semua orang-orang kafir. Wakhshaw. Takutlah kepada aku. Lalu Allah katakan, al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku lengkapkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul islam dina. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Subhanallah. Nih, hari Arafah. Ayat ini turun. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan Yahudi yang datang menjumpai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, ya Amirul Mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'una. Ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian suka membacanya. Lau alayna ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dhalikal yawm 'idan. Kalau tuh ayat turun kepada kami, bangsa Yahudi, maka kami akan jadikan hari itu hari raya. Id. Qala ayu ayat, kata Umar. Ayat yang mana? Lalu dibacakan tuh. Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kata Umar, qad arafna dhalikal yawm. Ya, kami tahu kapan ayat itu turun. Di tempat mana ayat itu turun kepada Nabi SAW. Ayat itu turun pada hari Arafah. Di hari Jumat. Oleh karena itu, hari Arafah ini termasuk hari raya. Buat siapa? Buat mereka yang sedang berada di Arafah. Kenapa?
Karena mereka tidak dianjurkan untuk berpuasa. Nabi nggak puasa. Di mana Nabi SAW mengatakan, Yaum Arafah wa Yaumun Nahar wa Ayyamut Tashrik Iduna Ahli Islam. Hari Arafah, hari penyembelihan, hari-hari tasyrik itu hari Id kami, umat Islam. Wahya ayyamu aklin wa syurbin. Itu hari-hari untuk makan dan minum. Nggak boleh puasa. Namun untuk yang di luar Arafah, yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka ada syariat lain, dan itu yang akan kita bahas sebentar lagi. Kemudian hari Arafah ini Allah bersumpah dengan hari ini. Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Coba kita baca surat Al-Buruj ayat 1-3. Allah bersumpah dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Subhanallah. Allah bersumpah demi langit yang punya gugusan bintang-bintang, kita lihat. Wal yaumil maw'ud. Dan Allah bersumpah dengan hari yang dijanjikan. Wa syahidin wa mashhud. Hari yang menyaksikan dan disaksikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan al-yaumul maw'ud yaumul qiyamah. Hari yang dijanjikan itu hari kiamat. Wal yaumil mashhud yaum Arafah. Hari yang disaksikan itu hari Arafah. Bagaimana Allah menyaksikan dengan kondisi yang berbeda tatkala hamba-hamba datang ke padang Arafah. Wasyahid, hari yang menyaksikan adalah yaumul Jum'ah, hari Jumat. Di mana kita tahu dengan keutamaan hari Jumat ini. Kemudian hari Arafah ini adalah hari ganjil. Tanggal 9. Ganjil. Allah Azza wa Jal bersumpah di surat Al-Fajr. Coba dibaca ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil. Subhanallah. Malam yang 10 adalah awal Dzulhijjah. Ini malam yang 10. Yang beramal soleh di dalamnya lebih baik daripada beramal soleh di hari-hari yang lain. Lalu Allah bersumpah wasyaf'i wal watr. Demi yang genap dan ganjil. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, asyaf'u yaumul adha. Yang genap itu hari penyembelihan, yaumun nahar. Besok tanggal 10 itu genap. Wal watru yaum Arafah. Dan hari yang ganjil itu hari Arafah, tanggal 9. Hari ini sekarang. Wa huwa qawlu Ikrimah Dhahhak. Hari ini benar-benar hari yang agung. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumi Arafah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau mengatakan yukaffiru sanatal madiyah was sanatal qabilah. Rawahu Muslim. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Puasa Arafah ini disyariatkan untuk yang tidak haji.
Adapun yang haji yang ada di padang Arafah nggak puasa. Kenapa? Karena mereka sedang lebaran. Mereka sedang berjuang untuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Diperlukan tenaga, energi. Maka mereka yang ada di Arafah tidak dianjurkan untuk berpuasa. Bisa kita bayangin ya, puasa 1 hari, dosa 2 tahun hilang. Tentunya tergantung niat, tergantung keseriusan kita beribadah. Dan yang mengherankan, pelaku dosa nggak puasa di tanggal 9 ini. Malah yang berpuasa itu orang-orang yang taat gitu. Seharusnya para pelaku dosa ini kan selalu berpikir, kapan Anda dapat remisi? Kapan Anda dapat keringanan? Ketika ada waktu-waktu di mana Allah memberikan keringanan, dia malah nggak puasa. Coba kita lihat daerah sekitar kita. Siapa yang berpuasa? Orang yang taat sama Allah. Subhanallah ya. Inilah faedah ilmu. Al-ilmu, al-khasyah kata Imam Ahmad. Ilmu itu yang membuat engkau takut. Dan Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya siapa? Yang berilmu. Yang nggak berilmu 10 awal Dzulhijjah sama aja. Hari Arafah pun masih sarapan. Ini itu. Nggak ada tambahan ibadah. La sholat duha, wala qabliyah, wala ba'diyah. Maafi. Buat dia, oh hari ini, hari Senin. Besok lebaran kita. Hari ini kita siap-siap nih. Siap-siap untuk apa? Jemaah haji siap-siap untuk wukuf di Arafah. Ahibati fillah. Hari ini, entah berapa puluh ribu tahun yang lalu, Allah Azza wa Jalla telah mengambil perjanjian dengan kita. Dengan seluruh anak-anak Adam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah akhadha al-mithaq min dhahri Adam bina'man. Allah Jalla Jalaluh mengambil perjanjian dari punggung Adam di Na'man, yakni di Arafah. Wa akhraja min sulbihi kulla dhurriyatin dhar'aha. Allah mengeluarkan dari sulbi Adam semua bakal ciptaan Allah. Fanatharahum baina yadayhi kadzar. Lalu Allah tebarkan di hadapannya seperti semut-semut yang kecil. Wa akhraja fanatharhum baina yadayhi kadzar thumma kallamahum qibala. Lalu Allah berbicara kepada mereka dengan jelas bicara di hadapan mereka. Apa yang Allah katakan kepada kita waktu itu? Mungkin sebagian kita lupa dengan hari itu. Maka diingatkan di hari Arafah. Di surat Al-A'raf ayat 172, 173. Nah, tafadhal. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Atau kamu tidak mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang ya dahulu yang sesat? Subhanallah. Betapa agungnya hari ini dan betapa dahsyatnya perjanjian yang diambil. Itu terjadi hari ini. Yom Arafah. Di padang Arafah. Dan kalau kita lihat, Allah menjadikan hari Arafah ini hari kebanggaan buat Allah. Allah berbangga dengan ciptaannya. Dengan manusia-manusia yang datang dari berbagai penjuru dunia. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah. Allah mengatakan kepadanya, alaihi salam, wa'adzin fin nasi bil hajj, ya'tuka rijalan, wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq, liyashhadu manafi'a lahum, wa yadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Umumkan Ibrahim, ajak seru orang-orang untuk datang, berkunjung ke rumah Allah, untuk menuju ke rumah Allah Azza wa Jal. Mereka akan datang berjalan kaki, menaikin onta-onta dari berbagai negeri yang jauh sekali. Dan itu terjadi. Nah, tahun ini mungkin hanya 60.000. Dan banyak 60.000. Bagaimana kalau 3 juta manusia kumpul di padang Arafah? Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi alaihi salatu wasallam, qala ma min yaumin akthar min an yu'tiqa Allah fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang mana pada hari itu Allah membebaskan hambanya dari api neraka lebih banyak dengan hari Arafah. Allah membebaskan hambanya di malam-malam Ramadan. Mungkin di malam Lailatul Qadar. Tapi nggak ada hari yang lebih banyak remisi yang Allah berikan. Bahkan pembebasan dari api neraka lebih daripada hari Arafah. Nggak ada. Wa innahu la yadnu. Thumma yubahi bihimul malaika. Sesungguhnya dia benar-benar mendekat. Kemudian membanggakan hamba-hambanya di hadapan malaikat-malaikatnya. Kenapa Allah berbangga di hadapan malaikat-malaikat? Karena malaikat-malaikat sempat protes atau sempat mengungkapkan isi hati mereka dikala Allah hendak menciptakan Adam. Ketika Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Apa kata para malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan di bumi ini makhluk yang bakal membuat kerusakan, menumpahkan darah, sedangkan kalau bicara ibadah, kita udah ibadah kepadamu. Kita bertasbih memujimu, mengagungkan engkau. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Dan sudah dibuktikan di masa itu. Bagaimana Nabi Adam memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Dan di hari Arafah, Allah banggakan lagi di hadapan malaikat-malaikatnya. Lihat tuh hamba-hamba. Bagaimana mereka datang. Allah mengatakan, ma arada haula. Mereka mau apa datang ke sini? Mau apa mereka? Berbuat dosa? Tentunya tidak.
Mereka datang dalam kondisi subhanallah. Dalam kondisi yang memprihatinkan kondisinya. Di hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengatakan, Inna Allah Ta'ala yubahi malaikatahu asyiyata Arafah bi ahli Arafah. Allah membanggakan penghuni-penghuni Arafah di hadapan malaikat-malaikatnya. Apa yang Allah katakan? Unduru ila ibadi. Kalian lihatlah, pandanglah hamba-hambaku itu. Atuni syu'than ghubran. Mereka datang dengan kusam kusut. Bukankah apa yang dikatakan oleh malaikat tentang manusia ternyata tidak terbukti? Dan ahibati fillah, apa yang perlu dilakukan di hari Arafah? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa hari Arafah. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baiknya amalan yang diucapkan oleh aku dan nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rawahu Tirmidzi. Maka perbanyak doa di hari Arafah. Dan sebelum engkau berdoa, manusia itu perlu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bertawassul kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Berdoalah engkau dengan nama-nama itu. Sebelum berdoa, perbanyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita memperbaharui keimanan kita. Bukankah di hari ini telah diambil perjanjian? Sebelum kita lahir di muka bumi ini, sudah ada perjanjian. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Maka diulangin dengan lisannya. Diyakini dengan hatinya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia esa, tiada sekutu baginya, nggak ada sekutu baginya. Al-mulku mulkuh, wal khalqu khalquh. Kerajaan-kerajaan Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Lahul mulku, semua kepemilikan itu di tangan Allah. Lahul mulk. Kita mungkin merasa, ana punya rumah. Anak punya mobil, anak punya motor. Kalau ditanya, anak punya fulus. Tapi ternyata semua yang anak milikin, itu milik Allah Azza wa Jalla. Lahul mulk. Ketika membaca ini, ingat. Terus kita punya apa? Nggak punya apa-apa. Engkau punya Allah Azza wa Jalla. Engkau memiliki segala-galanya. Lahul mulk. Walahul hamd. Dan bagi Allah segala pujian. Pujaan itu milik Allah. Yang dipuji siapa? Allah. Kita kadang-kala kepingin disanjung, kepingin dipuji, kepingin dipuja. Perbaiki keimananmu. Ini hari Arafah menjadi hari bagaimana kita memperbaharui keimanan kita. Mempertebal tauhid kita agar jadi benar. Amalan itu nggak akan diterima kecuali dengan catatan ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW.
Maka bagaimana kita mengatakan lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah itu doa minta. Ahibati fillah, terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah keutamaan hari Arafah ini? Kalau bicara puasa kan ada perbedaan. Yang di Padang Arafah nggak diperintahkan untuk puasa, bahkan dilarang puasa. Yang tidak haji disyariatkan puasa, nggak wajib. Engkau nggak mau puasa nggak apa-apa. Ini puasa spesial buat orang-orang yang mau dicintai Allah. Makanya sedih ketika orang banyak dosa malah nggak menghapus dosanya, malah dia biarin tuh dosa bertumpuk. Terjadi khilaf di antara para ulama, apakah keutamaan hari Arafah ini khusus untuk yang berada di Padang Arafah, yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka wukuf, atau untuk seluruh umat manusia yang ada di berbagai penjuru dunia, seperti kita yang ada di Indonesia. Yang tentunya kita ada perbedaan waktu. 4 jam perbedaan kita sama Arab Saudi. Di Arab Saudi sekarang ya jam 6 kurang. 4 kita udah jam 10. Jadi apakah keutamaan ini khusus atau umum? Ada yang mengatakan khusus, ada yang mengatakan umum. Tapi yang lebih kuat, umum. Keutamaan itu untuk yang wukuf di Arafah dan untuk yang sedang berada di berbagai penjuru dunia. Apalagi kondisinya memang nggak bisa berangkat haji. Tentunya yang berada di Padang Arafah mereka mengumpulkan 2 hal. Fadlul makan wa fadlul zaman. Keutamaan itu tempat dan keutamaan masanya, waktunya. Mereka dapat 2. Sedangkan kita yang berada di Indonesia, maka kita nggak dapat keutamaan tempat. Kenapa? Ana di Jember. Emang apa sih keutamaan kota Jember? Ada 1 di BSD, 1 di Jakarta, 1 di Malang. Kita hanya mendapatkan 1 keutamaan, yaitu keutamaan waktu, masa. Dan ditambah keutamaan kondisi bagi yang puasa Arafah. Yang nggak puasa tetap dapat keutamaan waktunya. Ada perempuan yang mungkin datang bulan, Ustaz. Gimana, Ustaz? Perbanyak doa. Minta apa saja. Dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ahibati fillah. Ada 1 amalan yang ini terjadi di kalangan salafus saleh yang disebut at-ta'rif. At-ta'rif itu adalah kumpul di masjid orang-orang, mereka di situ berdoa, berzikir pada hari Arafah. Terjadi seperti itu. Jadi sekarang nih orang tuh kumpul di masjid umpamanya. Ya sendiri-sendiri mereka berdoa, tapi mereka kumpul di masjid. Seperti orang di Padang Arafah kumpul, mereka sendiri-sendiri, nggak ada yang mimpin. Nabi SAW juga nggak mimpin berdoa ketika berada di Padang Arafah. Beliau doa sendiri, sahabat berdoa sendiri-sendiri. Yang tidak di Padang Arafah, bolehkah dia berangkat ke masjid? Ya udah, seakan-akan dia wukuf. Ini diistilah dengan at-ta'rif, yaitu mengarafahkan. Mengarafahkan tempat kita. Di antara yang melakukan hal ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan Imam Ahmad membolehkannya. Tapi beliau tidak melakukan. Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala al-qadhi wala ba'sa bit-ta'rif ashiyat Arafah bil amsar. Boleh kita itu menghidupkan siang hari ini dengan ibadah pada hari Arafah ini. Di negeri-negeri, tidak di Padang Arafah. Kemudian waqala al-Athram, sa'altu Abu Abdillah, aku bertanya kepada Abu Abdillah, yakni Imam Ahmad bin Hanbal, anit ta'rif al-amsar,
tentang mengarafahkan tempat kita. Yani kita fokus ibadah di masjid, memakmurkan masjid pada siang Arafah ini. Yajtami'una fil masajid yawma Arafah. Qala arju an la yakuna bihi ba's. Qad fa'alahu ghairu wahid. Aku berharap nggak apa-apa. Karena aku melihat telah dilakukan oleh beberapa orang, bukan hanya satu orang. Kemudian Al-Hasan meriwayatkan awal man arafa bil Basrah Ibnu Abbas. Yang pertama kali mengarafahkan itu di Basrah itu mengadakan acara, yakni acara ke masjid aja, berdoa, baca Quran, bertakbir, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, disebutkan adalah Abdullah bin Abbas. Dan Imam Ahmad mengatakan yang pertama mengamalkan Ibnu Abbas dan Amr bin Huraith. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas, kalau kita membuat masjid, acara di masjid, rame-rame, umpamanya ada yang mimpin, itu tidak disyariatkan. Tapi kalau sekedar orang berangkat ke masjid, berzikir dia di masjid, membaca Al-Quran di masjid, maka menurut pendapat Imam Ahmad, nggak apa-apa. Itu sekedar doa, sekedar zikir, dan kita tahu dengan keutamaan hari Arafah. Ahibati fillah. Dari penjelasan ini, disimpulkan bahwasanya keutamaan Arafah itu bukan hanya untuk yang ada di padang Arafah. Berarti yang di mana-mana juga. Tapi bicara ta'rif, mengarafahkan tempat kita, masjid kita, sebagian membid'ahkan hal itu. Karena memang Rasul SAW tidak mengamalkan hal itu dan tidak menganjurkan para sahabat mengamalkan hal itu. Maka kita, ini kita masih pagi. Kita mau ngapain jamaah hari ini? Yang puasa, alhamdulillah, lanjutkan puasanya. Ingat, dengan fadilah berpuasa di hari ini. Kemudian yang perlu kita lakukan juga adalah memperbanyak takbir, tetap bertakbir. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perbanyak takbir. Membaca La ilaha illallah, kalimatut tauhid, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'. Perbanyak. Nggak harus di masjid, dimanapun kau berada. Kita memanfaatkan waktu hari ini, mungkin sebagian sibuk masak untuk berbuka, ada mungkin punya pesanan untuk puasa, untuk buka puasa Arafah, manfaatkan waktu. Di dapurmu, di tempat kerjamu, untuk terus mengatakan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus sesekali engkau angkat tangan berdoa minta sama Allah, engkau menghadap kiblat. Mungkin hari ini engkau menjaga wudukmu agar engkau terus terjaga untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir. Tinggalkan perkara-perkara yang tidak berguna. Rasulullah SAW di hari Arafah itu, beliau menyendiri. Di tengah 70.000 sahabatnya yang wukuf, beliau menyendiri. Beliau berangkat ke bawah Jabal Rahmah, di bebatuan sana, beliau berzikir di sana, memohon kepada Allah, meminta kepada Sang Pencipta, dari tergelincir matahari sampai matahari tenggelam. Maka kita manfaatkan waktu ini untuk benar-benar mengingat Allah. Berzikir. Buka buku doa. Doa-doa Nabi SAW. Buka Qur'annya. Capek membaca Al-Quran. Bersalawat buat Nabi SAW. Usahakan waktunya dimanfaatkan. Jangan sampai hari ini seperti hari kemarin. Jangan sampai puasa hari Arafah ini seperti puasa hari Senin biasa. Enggak. Engkau berada di hari terindah yang Allah bersumpah dengannya. Dan di hari ini banyak yang dibebaskan dari api neraka. Apa bukan kesempatan untuk kita tunjukkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Agar Allah juga bangga sama kita. Kemudian kita diampuni dosa-dosanya. Yang tidak berpuasa masih ada amalan lainnya. Engkau dapat membuatkan buka untuk orang yang puasa. Kirimkan buat orang-orang yang puasa Arafah. Dan dalam semua itu jaga niat, jaga hati.
yang punya masalah sama keluarganya. Jangan engkau minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah, sedangkan engkau menyimpan dengki, iri, malu kita. Boleh engkau terus minta ampun, tapi Allah Azza wa Jalla pernah menegur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan orang-orang yang seperti itu. Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaklah orang-orang itu memaafkan, mengampuni. Sudah dibiarinlah. Apa kalian nggak ingin diampuni sama Allah Azza wa Jalla dosa-dosanya? Tentunya kita semua ingin dosa-dosa kita diampuni. Jemaah haji akan berada di padang Arafah hari ini. Sampai kapan? Sampai matahari tenggelam. Lalu mereka akan melanjutkan perjalanan menuju Muzdalifah. Di hari ini jemaah haji sholatnya jamak qashar. Zuhurnya dijamak sama, asarnya dijamak sama zuhur, jamak takdim. Maghrib isyaknya dijamak di waktu isya, dijamak takhir. Kemudian Nabi SAW istirahat, keesokan harinya, besok waktunya kita berkurban. Jemaah haji akan meninggalkan Muzdalifah. Mereka menuju ke Jamarat di Mina. Setelah mereka lempar jumroh, mereka cukur, mereka potong hewan kurban mereka. Dan kita besok selesai sholat, ya kita potong hewan kurban kita dan kita makan sebagian darinya. Hadza wallahu alam bisawab. Itu yang berkaitan dengan hari Arafah. Semoga setelah kita tahu tentang keutamaannya, tentang fadilahnya, tergerak hati ini untuk menjadikan hari ini spesial. Karena memang hari ini hari yang istimewa. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Nah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Bersalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terlebih lagi di hari Arafah ini. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz. Nah. Apakah benar jika salat syuruk di hari Arafah setara pahala haji? Dan apakah salat syuruk ini harus dilakukan di masjid? Bagaimana dengan akhwat yang di rumah Ustaz? Apa tidak bisa melaksanakan salat syuruk? Jika bisa dilakukan, apa harus duduk di sajadah dari selepas subuh sampai waktu syuruk? Atau boleh sambil melakukan kegiatan rumah dan ketika syuruk bisa langsung salat saja? Jazakallah khairan katsiran. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara salat syuruk yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shallal ghadata fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk mengingat Allah. Ingat syaratnya, setelah salat berjamaah, dia duduk berzikir mengingat Allah. Hatta tatlu asyams. Kegiatan itu dilakukan sampai matahari terbit. Thumma shalla rak'atain. Kemudian setelah matahari terbit, setelah tinggi kira-kira 10-15 menit, dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Maka dia akan mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Dan amalan ini bukan hanya tadi pagi. Bukan hanya pada tanggal 9 Zulhijjah. Tapi sepanjang masa. Tapi gimana kalau kita ngamalinnya di tanggal 9 Zulhijjah? Tentunya akan berlipat-lipat ganda, Pak. Makanya nggak bisa haji, seharusnya dia memanfaatkan hari Arafah ini ya dengan maksimal. Ada 200 jemaah haji. 200.000. Yang tahun ini. Tahun lalu 200.000. Nih
400.000 jemaah haji seharusnya di hari Arafah ini memanfaatkan waktu ini sebagaimana kalau dia sedang di Arafah. Ngapain? Ya beribadah, berdoa, memohon kepada Allah. Kalau tadi paginya kita sholat syuruk umpamanya, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Bukankah ini karunia Allah Azza wa Jalla jemaah yang sangat besar sekali buat orang yang nggak mampu berangkat haji. Yang mampu berangkat haji pun kalau mengamalkan ini tetap dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Adapun bagi para wanita, bagaimana kondisi para wanita? Yang dia memang tidak disyariatkan berjamaah. Dia sholat sendiri lebih afdal daripada berjamaah. Apakah dia dengan sholat subuh di rumahnya, kemudian duduk di tempat sholatnya sampai matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna? Insya Allah. Syekh bin Baz berpendapat insya Allah dia dapat hal itu. Karena sesuai dengan syariat perempuan. Akan tetapi syarat yang lainnya harus dijalankan. Tsumma qa'ada fi musalla. Kemudian dia duduk di tempat sholatnya. Duduk. Ngapain? Berzikir. Memohon kepada Allah. Membaca Quran. Sampai fajar terbit. Bukan ngerjain kerjaan rumah. Kalau dia sambil nyapu, sambil nyetrika, selesai. Keluar dari syarat dan ketentuan. Maka syarat dan ketentuannya tolong dipenuhin. Yaitu duduk mengingat Allah sampai matahari terbit. Kemudian sholat 2 rakaat. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Insyaallah. Barakallahu fikum ya Ustaz. Wa assalamualaikum. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Di hari Arafah Allah bebaskan hambanya dari api neraka. Apakah termasuk yang pernah dosa besar Ustaz? Jazakallahu khairan katsiran. Ahibati fillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Semua dosa. Kalau orang itu bertobat, Allah akan ampuni. Hanya satu dosa yang Allah tidak akan mengampuninya. Ketika orang itu mati dalam kondisi syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Selain itu masih ada harapan diampuni. Nah, bicara Allah mengampuni semua dosa ini kalau orang itu bertobat. Mau dosa syirik pun kalau tobat Allah akan ampuni. Mau dosa sebesar apapun kalau dia bertobat Allah akan ampuni. Apakah pengampunan yang Allah berikan pada hari Arafah ini, pembebasan dari api neraka ini, khusus untuk yang melakukan dosa kecil? Atau semua dosa? Masalah ini diperbincangkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan semua dosa. Tapi sebagian besar berpendapat enggak. Dosa-dosa besar itu harus taubat. Masa sekarang engkau di hari Arafah enggak mau taubat sama Allah? Artinya istighfarmu engkau minta ampun sama Allah, tapi itu dosa engkau enggak mau ninggalin. Maka yang engkau tidak tinggalkan tidak diampuni. Karena memang kau nggak ninggalin itu dosa. Nggak menyesal dengan itu dosa. Gimana mau diampuni sedangkan engkau masih mengerjakan itu dosa dan berniat mau melakukannya lagi. Maka nggak diampuni. Pendapat yang rajih, dosa besar harus ada penyesalan. Tobat. Jadi kalau orang berzina, lalu dia di hari Arafah puasa, atau dia wukuf di hari Arafah, tetap dia nggak menyesal dengan perzinaannya. Bahkan dia berpikir nanti setelah Arafah lebaran dia mau berzina lagi. Maka dosa besar itu harus dengan taubat. Allah Azza wa Jalla mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar, kami akan hapuskan dosa-dosa kecil.
Jadi yang melakukan dosa besar, hendaklah dia bertobat dan memperbanyak amal soleh. Yang salah satunya dengan berpuasa di hari Arafah atau melakukan wukuf di hari Arafah. Melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umrah. Artinya memperbanyak amal soleh. Itu kalau dia sudah bertobat. Kalau belum bertobat, ya mbok tobat dulu. Menyesali, kemudian meninggalkan itu dosa dan bertekad untuk tidak mengulangi. Hada wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. Kemudian kami panggil yang pertama Al-Ukht Yuliza Bekasi. Assalamualaikum. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiki wa barak. Tafadhal. Afwan, izin bertanya Ustaz. Ini tadi Ustaz katakan bahwa amalan itu akan diterima dengan dua syarat, yaitu ikhlas dan sesuai tuntunan. Nah, bagaimana jika kita puasa pada hari ini? Untuk puasanya kita melafalkan niat dengan nawaitu sauma arafah sunatanillahi ta'ala Ustaz. Apakah niat itu sesuai tuntunan dan apakah bisa amalan kita diterima? Dan kemudian yang kedua Ustaz, bagaimana menyikapi ini di grup WA kan ada share permintaan maaf sebelum hari Arafah. Itu dicantumkan dari Imam Muhammad Al-Bakir. Saling memaafkanlah kalian sebelum hari Arafah. Seperti itu Ustaz, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, di hari Arafah seluruh amal diangkat menuju Allah kecuali amalan orang-orang yang saling bermusuhan. Nah, apakah kita diam saja, mengabaikan atau ikut juga meminta maaf? Satu lagi ya Ustaz, Nah, tentang pelafalan ucapan Bismillah dan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada penempatannya, kapan kita mengucapkan Bismillah, kapan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukron, jazakallah khair. barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Berkaitan dengan pertanyaan pertama. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Artinya memang semua amalan harus ada niatnya. Mau puasa, mau sholat, ya, kemudian mau berhaji, semua harus ada niatnya. Hanya saja tempatnya niat itu di hati. Bagaimana dengan talafut bin niyah? Talafut bin niyah tidak disyariatkan. Karena Rasul SAW mensyariatkan niat. Niat itu syarat diterimanya sebuah amalan. Tapi melafalkan niat itu tidak beliau syaratkan. Dan para ulama pun sampai yang melafalkan niat, mereka juga mengatakan enggak harus gitu. Lafal niat itu enggak harus. Artinya kalau enggak lafal niatnya enggak sah, enggak ada yang mengatakan itu. Artinya yang penting niat itu di hati. Hanya saja mereka berpendapat dengan dilafalkan itu untuk menguatkan. Tapi yang jadi ukuran dan standar buat mereka yang melafalkannya tetap yang di hati. Jadi mereka tidak mengatakan kalau tidak melafalkan niat haji atau puasanya nggak sah. Mereka tetap mengatakan sah. Karena yang penting niatnya itu di hati. Sehingga kalau dikatakan apakah orang yang melafalkan niat akan diterima amalannya, Allah Azza wa Jalla akan melihat. Yang tidak melafalkan niat, yang ikhlas pun nanti akan dilihat. Yang sesuai dengan tuntunan tetap akan dilihat amalan tersebut. Jadi ketika syarat-syaratnya terpenuhi, semoga Allah terima. Ketika ada kekurangan di sana dari amalannya, ia akan dikurangi sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan dalam ibadah tersebut. Bukan lalu ditolak semuanya, tidak. Seperti orang sholat. Mungkin dia melakukan satu kesalahan dalam sholatnya. Bukan sholatnya kemudian ditolak semuanya, tidak. Berarti kalau memang ada yang kurang, disitulah yang akan ada pengurangan dinilai dari ibadah tersebut. Begitu pula dengan puasa umpamanya. Baik. Yang kedua, bicara apa yang kedua? Permohonan maaf Ustaz. Permohonan maaf ya. Iya, bicara permohonan maaf. Sejatinya kita itu memohon maaf dalam semua kondisi.
Tatkala kita merasa punya salah, segera mohon maaf. Berkaitan bahwasanya hari Arafah hari diangkatnya amalan, wallahu a'lam bishawab. Yang kita tahu, kalau bicara amalan kita itu diangkat setiap hari pada waktu subuh dan pada waktu asar. Setiap pekan pada hari Senin dan pada hari Kamis. Setiap tahun itu pada bulan Sya'ban. Dan bisa jadi pada malam nisfu Sya'ban. Itu pengangkatan amal yang tiap tahun. Adapun hadis diangkatnya amal pada hari Arafah, wallahu a'lam nggak pernah tahu. Tapi yang jelas kalau bicara minta maaf, hari ini hari pengampunan. Ya kita kalau bicara minta ampun itu, dosa itu ada dua. Ada dosa kita sama Allah Azza wa Jalla secara langsung, kita istighfar mohon ampun. Tapi ada kezaliman yang kita lakukan kepada manusia. Mau tidak mau kita minta maaf. Dan bukan minta maaf itu di-share ke seluruh penjuru dunia. Engkau minta maaf, engkau punya salah sama siapa? Engkau minta maaf sama dia. Silahkan, gak ada masalah. Tapi gak harus di hari Arafah. Kalau dikatakan hari Arafah hari diangkatnya amalan, ya perlu dalil yang sahih. Karena bicara sesuatu yang gaib, yang gak mungkin kita bersandar dengan sesuatu yang tidak jelas hadisnya. Kalau tadi diriwayatkan oleh Muhammad Al-Baqir, wallahu alam, nanti mungkin bisa dicek kembali. Tapi yang jelas hari diangkatnya amalan tiap tahunnya itu adalah pada bulan Sya'ban. Adapun setiap harinya pada pagi dan petang, dan setiap pekannya pada Senin dan Kamis. Dan memang ada hadis yang menjelaskan Allah mengampuni semua dosa buat hambanya kecuali dua orang. Satu yang melakukan kesyirikan, yang kedua musyahin. Sebagaimana di malam Sya'ban juga seperti itu. Musyahin adalah orang yang masih menyimpan dendam kepada saudaranya. Hada. Kemudian yang ketiga. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, Bismillah yang mutlak, mamanya seperti ketika mau makan, baca Bismillah. Boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Apabila di situ memang ada perintah untuk bertasmiyah, itu menyebut nama Allah Azza wa Jalla, dipersilahkan. Beliau hanya mengatakan ketika menyembelih, tidak. Karena ucapan Ar-Rahmanir-Rahim sepertinya kurang tepat dibaca di sana. Ketika menyembelih, ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Tapi di tempat lainnya, beliau mengatakan nggak ada masalah ketika orang makan baca Bismillah atau baca Bismillahirrahmanirrahim. Hadza wallahu a'lam bishawab. Syukran, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum ya Ustaz. Kemudian selanjutnya kami panggil Umur Aisyah, tafadhali. Umur Aisyah, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ustaz, berkenaan dengan ini kan jauh-jauh hari dan tahun-tahun sebelumnya juga sudah puasa Arafah itu rutin ya Ustaz. Tapi qadarullah tahun ini kan ada halangan haid gitu Ustaz. Sebenarnya sih nyesek juga gitu sebenarnya di hati gitu. Subhanallah. Ini Ustaz, yang Anan tanyakan ini bila kita seperti amalan yang tadi Ustaz sampaikan itu, kita menyiapkan berbuka puasa untuk keluarga atau untuk tetangga gitu, bisa untuk wanita. Apakah dengan seperti itu kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu Ustaz, 2 tahun itu Ustaz? Itu 2 tahun. Ya. Pertanyaan yang kedua Ustaz, ini Ustaz berkenaan dengan kan di tempat Ana itu kajian itu dari pada maghrib itu sampai menjelang bisa sebenarnya ya Ustaz ya, tapi karena biasanya materi belum selesai terus dilanjutkan sampai ditundanya sholat isya itu Ustaz. Tapi sebelumnya sih azan dulu Ustaz, setelah azan itu dilanjutkan gitu. Tapi ada beberapa ikhwan yang protes, katanya kenapa kok amalan yang wajib malahan ditunda gitu, sedangkan yang kajian itu kan sifatnya sunnah gitu, kenapa tidak didahulukan dengan yang wajibnya dulu?
itu bagaimana ya Ustadz menyikapinya seperti itu? Jazakallah khairan Ustadz. Masya Allah. Barakallahu Barakallahu fiik. fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam ahibati fillah. Subhanallah ya. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Orang yang sakit, orang yang berhalangan karena musafir, ketika dia tidak melakukan amalan yang biasa dia kerjakan, akan tetap pahala itu ditulis. Ditulis, itu orang sakit deh. Gak bisa puasa. Ini orang musafir. Gak puasa ketika 9 Arafah. Tapi dia rutin puasa tanggal 9 Arafah. Dicatat. Dia pahala puasa Arafah. Subhanallah. Jadi untuk siapapun perempuan yang sedang datang bulan ya, kalau memang dia terbiasa puasa Arafah, semoga. Artinya kalau dia nggak berhalangan dia puasa, tapi karena ada halangan dia nggak puasa gitu. Semoga tetap dia dapat pahala puasa Arafah ini. Adapun kalau bicara apakah dengan dia memberikan buka kepada orang yang puasa, dia akan mendapatkan pahala puasa Arafah atau dapat pahala puasa aja. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan dapat pahala puasa. Dan semoga pahalanya karena kita memberikannya di hari-hari terindah tentunya akan dilipat gandakan. Karena berada di 10 awal Dzulhijjah. Dan puasanya puasa Arafah. Kemudian kita memberikan buka kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Semoga pahala itu dilipat gandakan. Yang jelas dia akan mendapatkan pahala puasanya. Jadi jangan berkecil hati pada hari-hari seperti ini. Ya masih ada waktu bagi para emak-emak ya. Yang walaupun dia puasa, bagaimana dia berbagi buka puasa untuk orang-orang yang sedang puasa. Karena kita tahu jemaah, ketika ditimbang puasa itu kadang-kala kurang. Semoga dengan pahala puasa dari memberi buka ini juga bisa melengkapi kekurangan puasa kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Adapun amalan lainnya mungkin ya terus memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, kemudian beristighfar, berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk pertanyaan kedua tentang penundaan sholat Isya. Iya, kita tahu memang waktu Isya sudah ditetapkan. Sehingga ketika masuk waktu Isya disyariatkan untuk adzan. Pelaksanaan sholatnya itu waktunya terbuka. Artinya kita kalau Isya mau jam 7. Jam 7 udah adzan nih. Menunjukkan sudah masuk waktu Isya. Kemudian kita sholat mau jam 9 umpamanya. Nggak apa-apa. Kita mau sholat jam 10 nggak apa-apa. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah berniat untuk mengakhirkan waktu sholat Isya pelaksanaannya. Beliau mengatakan, laula an asyukka ala ummati la akhartul Isya ila nisfil lail. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, niscaya aku akan akhirkan Isya ke tengah malam. Tapi karena Nabi tidak ingin menyusahkan umatnya, maka Nabi mensegerakan. Mengakhirkan Isya ini berarti boleh, tergantung kondisi. Kalau menyusahkan jangan. Di antara keutamaan kita mengakhirkan waktu Isya, kita itu dapat pahala sholat. Jadi orang itu ketika nunggu waktu sholat, maka terhitung sholat. Dia mau dalam maghrib nih kajian. Kajian adzan Isya lanjut sampai jam 8. Baru sholat Isya. Dia dapat pahala sholat itu terhitung sholat dari sejak ba'dal maghrib sampai sholat Isya. Tapi kalau dia itu jam 7 adzan dia sholat Isya, kemudian habis Isya melanjutkan kajian, ya sudah. Dia kajian aja, nggak dapat pahala nunggu sholat. Karena memang tidak sedang menunggu waktu sholat. Dia nunggu kajian selesai. Tapi kalau orang nunggu ba'dal maghrib sampai Isya, kan nunggu waktu Isya, nunggu sholat Isya. Sehingga pahalanya akan lebih besar lagi. Namun untuk para penyelenggara kajian, tolong melihat kondisi. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau aku tidak takut memberatkan umatku. Kalau ternyata dengan mengakhirkan waktu Isya memberatkan orang, maka jangan. Kita menyelisih sunnah Nabi SAW. Soalnya ada masjid
yang memang tempatnya orang mampir. Adzan Isya orang mampir. Dia mau sholat terus mau berangkat. Kalau kita tunda, nih orang kesian. Ini gimana nih, kapan sholat Isyanya gitu ya. Sedangkan dia mau melakukan perjalanan. Tapi kalau masjidnya itu memang masjid yang biasa kajian dan orang-orang di situ adalah orang-orang yang di komplek itu, nggak ada yang keberatan dengan ditundanya waktu Isya, nggak ada masalah. Tapi kalau alasannya tadi, kok demi yang sunnah mengakhirkan yang wajib? Enggak, yang wajib ini memang boleh diakhirkan. Bahkan disunnahkan untuk diakhirkan. Agar kita terus dapat pahala. Jadi nggak dosa orang yang sholat Isya jam 8 nggak dosa. Bahkan tadi dia akan mendapat pahala yang lebih besar lagi karena sedang menunggu waktu sholat selanjutnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah, jazakumullah khairan ya Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan para jamaah yang hadir di sini selalu berada dalam lindungan dan penjagaan Allah Ta'ala. Izin bertanya mengenai waktu mustajab di hari Arafah yang bisa dimanfaatkan untuk berdoa. Apakah kita mengikuti waktu jamaah haji berwukuf atau waktu di mana saja kita tinggal, Ustadz? Kemudian apakah baik juga bila digunakan untuk mengikuti kajian atau mendingan waktu dipakai menyendiri untuk doa dan zikir saja? Nah, barakallahu fikum. Iya. Kalau waktunya itu setelah matahari tergelincir. Jadi mungkin akan ada perbedaan waktu. Kalau kita bicara waktu matahari tergelincir nunggu di Arab Saudi, berarti kita sudah hampir maghrib. Selesai sudah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang dilihat kalau penjelasan para ulama, orang-orang itu mengadakan ta'rif, yaitu bagaimana mereka menghidupkan hari Arafah ini biasanya asyiyat Arafah, yakni setelah matahari tergelincir. Jadi waktu berdoa yang mustajab, ya semoga kita yang berada di sini Allah mengabulkan doa-doa kita. Tanpa kita menunggu waktu itu pun kita tetap berdoa. Kenapa? Karena kita puasa. Dan orang yang puasa, doanya mustajab juga gitu. Kalaupun kita tidak mengikuti pendapat yang mengatakan itu khusus buat yang berada di Padang Arafah. Karena ada yang berpendapat seperti itu. Tetap kita sedang puasa. Kenapa kita nggak berdoa? Ya berdoa yang banyak. Apalagi di hari yang mulia, yang masuk 10 awal Dzulhijjah. Jadi kalau mau mengikuti yang di sana berarti setelah matahari tergelincir. Tapi tidak mengikuti tergelincirnya matahari di sana. Karena ikut matahari tergelincir di negeri masing-masing. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, ada pun pertanyaan yang kedua tadi, apa Oki? Menyendiri. Mana yang lebih utama gitu ya? Mana yang lebih utama? Haibati fillah. Mana yang lebih maslahat buat dirimu? Ada orang yang doa habis doanya. Akhirnya dia nonton yang gak bermanfaat. Di Padang Arafah kalau kita lihat, Rasul SAW nggak bikin kajian. Beliau ngasih ceramah memang. Setelah duhur beliau ngasih ceramah kepada para sahabatnya. Setelah itu beliau wukuf. Wukuf itu ngapain? Berdoa. Berzikir. Artinya memang sedang memperbaharui keimanan terus mengingat Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang yang mungkin 1 jam udah habis. Kayaknya mau nonton kajian aja. Untuk menyemangatkan keimanan, nggak ada masalah. Tapi yang jelas manfaatkan waktu ini untuk hal-hal yang positif, untuk berdoa, berzikir, membaca Al-Quranul Karim. Kalaupun engkau capek istirahat sebentar, kemudian manfaatkan waktu ini jamaah, benar-benar untuk hal-hal yang mulia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum ya Ustaz. Kemudian masih pertanyaannya masih dari akhwat yang sama Ustaz. Afwan mau nanya juga tentang penyembelihan kurban di masa pandemi ini. Ada larangan melakukannya sendiri di masjid tempat kita berkurban. Jadi penyembelihan akan diserahkan pengurusannya hanya kepada petugas. Dan daging bagian kita nantinya akan dikirim. Bagaimana sikap yang terbaik bagi kita supaya lebih mendekati syariat
maksudnya lebih mengamalkan sunnah. Penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Sejatinya yang sedang ditertibkan oleh pemerintah kita ini masalah kerumunan. Intinya itu di kerumunannya. Kurban di banyak tempat itu biasanya dilakukan di masjid. Memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau selesai khutbah Idul Adha, beliau turun, kemudian beliau sembelih hewan kurban beliau untuk menunjukkan kepada para sahabatnya waktu nyembelih telah dimulai. Tapi bukan berarti sahabat Nabi itu bawa hewan kurbannya ke lapangan atau ke masjid, enggak. Jadi mereka menyembelih sendiri-sendiri di rumahnya. Apalagi zaman dulu, ya mereka piara domba masing-masing di rumahnya gitu. Mereka punya domba, punya kambing, punya onta. Mereka sembelih di rumahnya. Jadi kalau bicara ingin mendekati sunnah, kan ada rumah potong. Kita bisa ke rumah potong, kita potong sendiri di sana umpamanya. Kita sampaikan ke petugasnya. Atau kita potong di rumah kita. Kalau domba aman. Artinya yang punya halaman di belakang rumah ya. Dia yang penting jangan sampai mengganggu tetangganya. Bicara darahnya, kalau bisa digali tanah, dipotong. Anak-anak belajar ngulitin juga, bismillah. Makan juga dari hewan kurbannya. Jadi nggak harus di masjid. Selama ini kan banyak orang mikir kurban itu bersama-sama di masjid. Tidak. Engkau kurban di rumah. Sebagian dagingnya mau dikasih ke masjid, tafadhol. Setelah engkau potong-potong, atau engkau udah ambil, sebagiannya umpamanya 2 paha depan, engkau ambil, atau yang lainnya, setelah itu berikan ke masjid, nggak ada masalah. Jadi insya Allah bisa dilakukan saat ini dengan kondisi PPKM, dia tergantung kondisi rumahnya ya. Kalau rumahnya memang nggak bisa untuk motong ya mau gimana lagi. Tapi kalau ada tetangga yang punya halaman, intinya hindari kerumunan. Kemudian jaga protokol kesehatan. Ini yang harus dilakukan sebenarnya. Kemudian pemerintah juga memberikan arahan ada rumah-rumah potong. Kalau mungkin hari pertama nggak bisa motong, kayak kita di kampus kita nggak bisa motong hari pertama. Ya udah hari kedua. Dengan tadi protokol kesehatan tetap diterapkan. Dan semoga dengan cara itu COVID-19 ini bisa terkendali dan Allah menerima kurban kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum ya Ustaz. Kemudian selanjutnya kami panggil Al-Ukh Fauzia Walifi. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Naam, Apa Ustaz? Naam. Izin tanya Ustaz soal at-ta'rif. Tadi kan Ibnu Abbas melakukan di masjid Ustaz. Lalu di pandemi ini boleh nggak kita melakukan di rumah Ustaz? Dan kemudian apakah juga boleh memakai ihram supaya lebih menghayati Ustaz? Masya Allah. Naam. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Bicara at-ta'rif ya, yang memang tadi disampaikan ada perselisihan di antara para ulama. Imam Ahmad tidak melakukannya, tapi beliau juga tidak melarang orang yang melakukannya. Apakah bisa dilakukan di masjid? Ya sebenarnya kita yang penting itu adalah ibadahnya, bukan tempatnya. Karena memang kita sedang tidak di Padang Arafah. Kita berada di Indonesia. Kalau bicara orang mau di masjid habis sholat duhur, kemudian dia berzikir sampai asar umpamanya, nggak ada masalah, tafadhol. Tapi kalau dia mau di rumah karena memang masjidnya tutup dalam kondisi pandemi ini, silahkan. Di rumah, dia berzikir mengingat Allah. Habis sholat duhur, dia sholat ba'diyah, berzikir nanti mau sholat sunnah mutlak, tafadhol. Dia memenuhi waktunya dengan ibadah. Adapun kalau bicara pakai ihram, maka tidak. Karena ihram ini untuk yang sedang melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai akhirnya kita jadi merasa melaksanakan ibadah haji ya. Sampai di rumah, nanti orang-orang rumah lihat fulan kok jadi Padang Arafah di sini, di rumahnya gitu ya. Apalagi kadang-kala orang mengatakan, aku ketemu fulan di Padang Arafah, kata dia. Padahal dia sedang ada di rumahnya. Enggak, jadi enggak perlu pakai baju ihram. Karena kita tahu baju ihram itu disyariatkan untuk yang masuk kepada manasik haji.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum ya Ustaz. Kemudian selanjutnya kami panggil Al Nur Asia, tafadholi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Alhamdulillah, semoga Ustadz dan seluruh umat muslim selalu diberkahi ya Ustadz ya. Wa fiik wa barak. Afwan Ustadz, izin bertanya. Kalau selama ini kan saya kalau berkurban itu ke tempat lain yang bukan di daerah saya ya Ustadz. Nah. Yang saya ingin tanyakan itu kalau seandainya kita berkurban di tempat lain, kan ada anjuran yang supaya kita tidak memotong kuku dan rambut dan yang lainnya. Nah. Sedangkan kadang-kadang laporan dari pihak penyelenggara itu kadang-kadang kurbannya suka dipotongnya itu nggak pas hari H, misalnya nggak pas besok atau bisa sehari atau 2 hari setelah itu. Apakah yang ingin saya tanyakan, apakah saya sudah boleh memotong kuku ataupun memotong rambut itu apakah boleh Ustadz? Walaupun belum dipotong hewan kurbannya. Nah kan justru itu saya kan kadang-kadang laporan yang diterima kan kadang dikirim laporannya itu Telat gitu kan. kan itu saya kirimnya via yayasan gitu loh Iya. Ustadz. Jadi kan mereka kirim laporannya telat, sedangkan saya nggak tahu nih sudah dipotong atau belum kurban atas nama saya dan keluarga. Nah, apakah itu kita boleh memotong kuku ataupun rambut, atau kita harus menunggu laporan dari mereka dulu gitu? Siap. Bahkan terkadang ada yang tidak kirim laporan gitu, Ustadz. Nah. Itu bagaimana? Iya, ada saya yang beberapa tahun yang sebelumnya saya pernah, jadi nggak dikirim, saya bingung gitu. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua perihal pengampunan dosa, seperti yang tadi Ustadz Syafiq bilang, Allah pasti mengampuni kesalahan hamba-hambanya jika dia bertaubat. Nah, cuman kan permasalahan kalau dengan manusia kita harus meminta maaf ya Ustadz, dengan manusia yang kita punya salah. Itu bagaimana kalau seandainya kan kadang terlepas kita suka, kita sadar ataupun tidak, ada orang yang merasa dizolimi oleh kita, sedangkan kita tidak menyadarinya. Itu bagaimana Ustadz hukumnya? Apa kita sedangkan kita tidak tahu kita membuat orang itu merasa dizolimi, padahal kita tidak merasa. Itu bagaimana Ustadz? Apakah kita harus meminta maaf sedangkan kita sendiri nggak merasa gitu? Siap. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah. Ya, berkaitan dengan mewakilkan orang menyembelih kurban kita. Apalagi di kondisi PPKM seperti sekarang ini kan banyak orang yang nggak bisa kurban di tempatnya, atau ya resiko kalau dia kurban sehingga dia berikan ke tempat lain, dititipkan tempat lain. Kapan dia diperbolehkan memotong kuku, mencukur rambutnya? Setelah hewan kurbannya disembelih. Jadi kita nunggu, nunggu. Sebagaimana kita nunggu hewan kita dipotong. Kalau di rumah kita nunggu juga. Ini kita nunggu berita dari wakil kita, maka kita perlu aktif ya, menanyakan. Bertanya sejak awal, rencana kurban kita dipotong kapan? Mamanya sampaikan, kita insya Allah H+1. Karena kondisi nggak memungkinkan semua dipotong di hari hanya. Maka setelah itu kita tunggu, sore kita tanya, punya anak udah dipotong belum? Untuk memastikan hal itu. Tapi kalau nggak ada laporan, ya berarti kita potongnya tanggal 13. Ayyamut Tasyrik. Setelah waktu motong selesai habis. Karena kita yakin udah dipotong gitu. Jadi kan waktunya udah habis. Mau tidak mau hewan kita sudah dipotong. Mungkin mereka nggak sempat memberikan laporan ya. Apalagi di masa dulu kita kirim, ya belum ada handphone, mungkin ya pelaporannya kadangkala pakai surat dilaporkan, ada LPG. Maka berarti bisa jadi kita tanya dari sejak awal kapan dipotong. Kalau sudah bisa dipastikan dipotong H+2, ya berarti kita hari ketiga sudah boleh potong. Tapi kalau memang nggak ada laporan, ya paling tidak kita nunggu waktu pemotongan itu habis. Setelah itu kita baru potong kuku kita, potong rambut kita.
Karena itu sudah yakin ya, insya Allah sudah dipotong. Adapun berkaitan dengan dosa. Bagaimana kalau ada orang merasa terzalimi, sedangkan kita merasa tidak menzalimin dia? Itulah jemaah. Manusia ini kadang-kala merasa tidak menzalimin. Anak pernah bersama keluarga di lampu merah, terus kita jalan. Tahu-tahu dikejar sama motor. Udah jauh nih. Ditepuk-tepuk mobil anak. Berhenti anak. Ada apa anak? Anak gak tahu sama sekali, kata dia. Loh, gak tahu bapak, kata dia. Gak tahu, kenapa, kata dia. Saya tadi nabrak pintunya bapak, ada yang buka pintu belakang, kata dia. Akhirnya anak ngomong. Anak-anak waktu itu Jabir, buka pintu. Iya bah tadi bah, subhanallah. Akhirnya anak minta maaf. Jadi ada kondisi-kondisi kita itu tidak merasa, tapi orang merasakan. Tugas kita bagaimana? Ya kita kalau memang orang itu merasa terzalimi, kita minta maaf. Tapi kalau kondisinya orang itu nggak pernah cerita, orang itu nggak pernah ngomong, nggak ada yang pernah nyampaikan kepada kita, maka di sini kita minta ampun kepada Allah secara umum. Mohon maaf kepada Allah. Kalau ada orang-orang yang aku zalimi, ya Allah, aku mohon maaf, ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Ini kalau memang kondisinya tadi kita nggak tahu. Tapi kalau ada orang yang laporan atau dia merasa dizalimi, fadhal, kita minta maaf. Dan ketahuilah jemaah, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah seorang hamba dengan meminta maaf atau memaafkan kecuali akan bertambah kehormatan dia. Dan apa salahnya kita minta maaf? Lalu kita menjadi seorang hamba, jangan baper. Ada orang yang suka bawa perasaan ya, sehingga hidupnya menderita dia. Apa yang harus dilakukan kalau engkau mau tidur malam, mau istirahat? Engkau maafkan semua orang yang engkau merasa mereka menyakiti. Dan ini amalan yang indah. Penghuni surga itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Penghuni surga itulah orang yang hatinya bersih dan lisannya jujur. Makhmum qalb. Sahabat bertanya, kalau jujur lisannya kita tahu, tapi kalau makhmumul qalb itu apa? Kata Nabi SAW, huwa taqiyun naqi. Dia adalah orang yang bertakwa, yang bersih hatinya. La ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Nggak ada dosa di hati. Nggak ada iri. Nggak ada kezaliman. Nggak ada kedengkian. Maka berusaha kita untuk memaafkan orang-orang yang pernah menyakitin kita. Dan semoga Allah menggerakkan hati orang-orang itu juga untuk memaafkan kita. Kalau kita punya kesalahan. Makanya kadang-kala minta maaf itu kan yang disengaja dan yang tidak disengaja. Kita juga sama Allah enak. Kita udah doa minta sama Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa atau kami nggak sengaja. Sama Allah selesai sudah. Allah mengatakan qad fa'alt. Tapi sama manusia itu kadang-kala dia menyimpan dendam di hatinya, padahal kita nggak merasa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam berkahnya dan dimudahkan oleh Ustadz. Ustadz izin bertanya, apakah tidak memotong kuku atau rambut berlaku juga pada anggota keluarga yang diniatkan oleh salah satu anggota keluarga untuk menyembelih hewan kurban? Nah, barakallahu fiik. Ya, hibati fillah. Berkaitan dengan larangan ya, memotong rambut, memotong kuku ya. Apakah larangan itu berlaku untuk keluarga? Artinya anggota keluarga yang diniatkan. Kalau anggota keluarga itu memangnya satu sapi untuk 7 orang. Ini bapak beli sapi. Anaknya 5. Dia, istri dan anak 5. Berarti sapi ini dimiliki oleh 7 orang itu. Maka semuanya nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Tapi kalau mereka itu include
dalam niat, include dalam niat sang mudhahi, satu sapi niatnya satu keluarga. Artinya mereka tidak memiliki sapi itu milik kepala keluarga. Maka yang tidak boleh potong rambut dan kuku adalah mudhahinya. Jadi mudhahinya yang nggak boleh. Tadi kalau 7 orang itu semua mudhahi berarti mereka nggak boleh. Tapi kalau satu cuma mudhahi, yang lainnya hanya include dalam niat, yang lainnya nggak ada masalah potong kuku dan potong rambut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan ya Ustadz. Pertanyaan selanjutnya kami panggil Al-Ukh Azkia Fadlur Rahmah. Tafadhol. Afwan. Akh Azkia. Tidak ada suaranya. Suaranya. Mohon di-unmute dulu. Nah, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Izin bertanya, Ustadz. Tafadhol. Saya ingin bertanya bagaimana hukumnya ketika kita berhutang untuk berkurban. Karena kita sangat ingin berkurban, namun mungkin finansial kita belum cukup dan kita berhutang ke saudara yang menawarkan. Bagaimana hukumnya dan bagaimana pahalanya? Apakah pahalanya dapat ke kita atau ke saudara kita atau kedua-duanya atau tidak sama sekali? Gitu, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ya hibati fillah, bicara kurban ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Berkurban ini nggak sama sedekah. Pahalanya berbeda. Kalau sedekah beli daging bagikan. Tapi kurban di waktu yang sudah ditetapkan dan hewan yang sudah ditentukan. Engkau bisa sedekah kuda. Bisa sedekah ayam. Tapi nggak bisa kurban kuda, kurban ayam nggak bisa. Kurban itu harus hewan ternak yang sudah ditetapkan dengan waktu yang ditetapkan. Kemudian gimana kalau nggak punya fulus? Kalau nggak punya fulus nggak usah maksa. Nggak usah maksa. Kalau sampai berhutang, jangan. Yang mampu silahkan. Tapi kalau ada manusia ini, ya mungkin kita ini termasuk bangsa yang suka berhutang. Ustadz kok bicara kurban, ana motor utang, mobil utang, rumah utang, Ustadz. Masa kurban nggak utang gitu loh. Artinya sesuatu yang nggak wajib aja, ana utang gitu loh. Kalau memang seperti itu, asalkan engkau punya aset yang dapat melunasi itu utang. Boleh. Apalagi kalau dikatakan ada yang menawarkan, engkau mau kurban, fadol nih, aku ada uang, fadol nih, 2 juta. Dan engkau punya uang untuk bayar. Karena jangan sampai engkau meninggal dunia, lalu engkau bawa utang. Karena kalau bicara utang, tetap utang, kecuali diikhlaskan sama orang tersebut. Dan kita tahu orang yang mati membawa hutang. Walaupun mati syahid, itu tertahan gara-gara hutang dia. Nggak bisa masuk surga ruhnya. Sampai utangnya dilunasi. Maka kalau engkau memang punya aset, artinya kalau aku mati, ini motor jual untuk bayar utang tersebut. Maka silahkan. Tapi kalau enggak, engkau nggak perlu memaksakan diri. Karena Rasul SAW mengatakan, man kana lahu sa'ah. Barang siapa yang punya keluasan rizki. Kemudian tidak berkurban, itu yang diancam. Tapi kalau dia memang nggak punya keluasan rizki, engkau niatkan. Kalau suatu saat aku punya rizki, aku akan berkurban. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke kuis kayaknya. Ustaz lagi? ya, baik Ustaz. Tafadhol. Afwan, sebelum sesi kuis ini dimulai, yang belum menurunkan atau belum lower hand, tafadhol untuk di lower hand. Sudah tidak. Nah, sudah. Di sesi kuis ini, Ustadz akan mengajukan 3 pertanyaan dan seperti yang Anda telah sampaikan,
di mukadimah kajian pagi hari ini. Yang ingin menjawab 3 pertanyaan Ustadz, kami mohon untuk raise hand dan agar Ana pilih partisipan. Tafadhol ya Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Untuk pertanyaan pertama, sebutkan 3 keutamaan hari Arafah. Akh Luqman, tafadhol. Izin Ustadz, Naam, tafadhal. dari penuturan Ustadz tadi, keutamaan hari Arafah yang pertama adalah tidak ada ampunan yang Allah berikan atau remisi tadi kata Ustadz yang lebih banyak diberikan oleh Allah kecuali di hari Arafah. Nah. Itu satu. Yang kedua, pada hari Arafah doa-doa insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Dan hari Arafah termasuk juga dari 10 hari awal Zulhijjah di mana amalan akan dilipat gandakan dan tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah dibandingkan 10 hari pertama ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Naam, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan yang kedua. Disyariatkan bagi yang tidak wukuf di Arafah untuk berpuasa. Dan yang di padang Arafah tidak berpuasa. Kenapa hal itu terjadi dan apa fadilah puasa di hari Arafah ini? Abu Musa Al-Abbad, tafadhol. Alhamdulillah. Pertama ini yang terkait dengan fadilah berpuasa di hari Arafah. Yang pertama akan dihapuskan dosa-dosa kita, terutama dosa kecil dan dosa besar setelah bertobat 2 tahun, 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah. Nah. Kemudian yang pertama tadi apa lagi Ustaz? Dan apa Ustaz? Kenapa yang haji kok nggak disyariatkan puasa? Yang sedang wukuf di Arafah. Haji mereka berkumpul di padang di Arafah Ustaz, karena mereka untuk di sana akan banyak beribadah Ustaz. Sedangkan untuk yang tidak berhaji maka disyariatkan berpuasa Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, untuk yang di Arafah mereka sedang Id dan itu juga waktu untuk berdoa yang butuh energi ya. Karena mereka juga akan bergerak menuju ke Muzdalifah. Adapun yang di luar Arafah disyariatkan bagi mereka untuk berpuasa. Baik. Pertanyaan yang terakhir. Apa hukum ta'rif? Naam, tafadhal. Tafadhol. Al-Ukht Nur Asia, tafadhol. Naam. Apa Ustaz tadi boleh diulang pertanyaannya? Pertanyaan apa hukum ta'rif? Ta'rif itu artinya mengarafahkan tempat kita. Artinya kita memanfaatkan waktu setelah zuhur ya, kumpul di masjid, semua orang pada berzikir masing-masing, berdoa, mereka mohon sama Allah sampai sore hari. Mubah Ustaz, diperbolehkan. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam. Jadi hukum ta'rif ini sebagian ulama membolehkan, tapi sebagian melarangnya. Karena mereka berpendapat Nabi tidak melakukan itu, para sahabat tidak melakukan itu, walaupun disebutkan ada riwayat dari Abdullah bin Abbas melakukan itu. Artinya sebenarnya silahkan kita beribadah pada hari Arafah ini tanpa harus mengundang orang-orang untuk ke masjid, untuk rame-rame di masjid, tapi semua ibadah masing-masing, berdoa mohon kepada Allah Azza wa Jalla, tapi yang jelas jemaah jangan lewatkan siang hari ini untuk banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jazakumullah khairan. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Ustaz Ogi. Barakallahu fikum. Insyaallah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Ustaz Dr. Syafiq Riza Salamah
LCM Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan dan jawaban yang telah dipaparkan pula, beserta tim SRB yang telah meluangkan waktunya untuk kita untuk mengadakan kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat, terlebih lagi di hari ini yang merupakan hari Arafah. Kemudian Ana sebagai MC memohon maaf pada semua partisipan yang tidak disebutkan pertanyaannya, atau mungkin tadi ada yang raise hand, tidak disebut namanya karena terbatasan waktu dan jumlah yang pertanyaan yang masuk pada kami sangatlah banyak. Kemudian Ana mengingatkan pada pemenang kuis hari ini untuk menghubungi kontak person yang tertera pada poster kajian hari ini. Mungkin sekian kajian yang dapat disiarkan, kurang lebihnya mohon maaf. Ana selaku MC mengundurkan diri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal kita dan membalas kebaikan kita di akhirat kelak dengan sebaik-baiknya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang bermanfaat.